Allahumma dfa'na al-ghala wal bala wal waba fid dunya khassah fi baladina Indonesia. Syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmatnya lah, karena berkahnya lah kita masih bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari, terutama untuk melaksanakan ibadah. Salawat salam tak lupa selalu tercurah di belakang junjungan beliau, Nabi proklamator kita yang pertama, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang mempunyai wahyu Al-Quran, kitab yang paling suci di dunia ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh para tamu undangan yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Semoga ajang silaturahmi pada hari ini dilimpahkan berkah dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang silaturahmi ini selain bisa mendatangkan atau menambah rezeki untuk kita, juga bisa mempererat tali persaudaraan kita dan bisa untuk mengampuni segala Bapak Ibu semuanya. Jika dalam proses pembangunan ini ya wajar mesti ada warga terganggu dan sebagainya, sehingga perlu dukungan support doa. Semoga apa? Kalaupun terganggu tuh gak suwe-suwe setahun gitu kan, gak mungkin setahun ya. Karena bangun itu ada tenor waktunya, sehingga 5-6 bulan bisa selesai dan bisa digunakan. Nah, sekali lagi itu Bapak Ibu, terima kasih atas kerapuhannya, atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Tambak Sari. Masih dalam rangka di bulan Syawal ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pergaulan, dalam tutur kata dan sebagainya itu ada kata-kata yang menyinggung, menyakiti dan sebagainya, karena itulah manusia ya. Sehingga kami sekali lagi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal fa'idin, kullu amin wa antum bi khair. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib, bismillahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh akhrajan nas minadz dzulumati ilan nur. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matabnu adam in qata'a amalu illa min salasin, shadaqatin jariyah aw ilmun yantafa'u bi aw aladin sholihin yadullah. Shadaqallahu azim wa shadaqa Rasulul Karim. Yang kita hormati bersama Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tambak Sari, Pak Edi Purnomo, yang kita hormati bersama Pak Sufyanda selaku Kepala SMP Muhammadiyah 13, para pimpinan, baik pimpinan Aisyah, Ketua Aisyah, Kepala TK Aisyah, juga ini dari Panti Asuhan juga hadir, dan juga dari RT RW hadir, juga Ikhwan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah. Untuk itu pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang begitu banyak. Nikmat Allah tidak akan pernah kita hitung. Inta ubu nikmat Allah ila tuhsuha. Jika engkau hendak menghitung-hitung nikmatku, tidak akan pernah mampu. Mulai dari kita akan tidur sampai bangun tidur, itu merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka kita patut untuk bersyukur dan terus bersyukur atas nikmat yang berupa kesehatan, nikmat yang berupa keimanan, dan juga nikmat yang berupa kesempatan.
Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan pada kita jalan yang benar, yakni dinul Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami mendapat amanah untuk menyampaikan satu materi terkait dengan tema bersinergi membangun pendidikan Muhammadiyah. Pada materi ini sebenarnya saya ingin menyampaikan kepada semua guru yang ada di sini. Namun ternyata ini undangannya berbeda. Kami bicara di depan para pemimpin, sehingga tampaknya materi ini nggak banyak yang saya sampaikan. Bahkan pembukaannya pun saya ganti di saat ini juga tadi. Saya tanya kepada Pak Edi yang diundang siapa ini? Ketua RT, Ketua RW, kemudian ada orang tua, ada yang lainnya. Kata Pak Edi, dalam nggak kena lakon, katanya seperti itu. Maka saya buka dengan satu ayat, yang ayat ini merupakan ayat favorit. Indah sekali, surat Al-Hasr ayat 18. Ayat yang dimulai dari sebuah pernyataan takwa ditutup dengan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah pada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikan apa yang terjadi esok, apa yang perlu kita rencanakan untuk esok. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah tahu apa yang kita kerjakan. Yang masih dalam pikiran kita Allah tahu, apalagi yang sudah kita zahirkan, apalagi yang sudah kita lakukan, Allah tahu. Maka jangan berbangga ketika kita berbuat salah kemudian kita merasa tidak diketahui oleh manusia. Kata Allah, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, sesungguhnya perbuatan baik itu untuk dirimu. Dan jika kamu berbuat buruk, perbuatan buruk itu juga untuk dirimu, bukan untuk orang lain. Maka sebenarnya saya pun mengambil satu tema, guru profesional itu pasti bahagia. Maka saya bilang ke kepala sekolah, Pak Suryanda, gampang melihat guru profesional itu. Kalau gurunya itu bahagia, itu guru profesional. Kalau dia ngajar dan belum bahagia, masih banyak tekanan-tekanan, dia belum profesional sebagai seorang guru. Itu nanti sebenarnya saya uraikan itu, tapi tampaknya nggak cocok kalau saya uraikan di depan Pak RT, di depan Ibu, di depan ini. Jadi ini akan saya ubah materi yang harus kami sampaikan. Jadi ternyata satu perencanaan itu merupakan langkah bagaimana kita menuju ke depan, bukan kembali ke belakang. Ke depan itu apa yang kita lakukan. Saya dulu ketika awal-awalnya jadi kepala sekolah di Muhammadiyah, karena saya pernah jadi kepala sekolah Muhammadiyah itu selama 12 tahun, 3 periode. Merasa kok seperti sekolahnya sendiri, karena aturan jelas. Saya kemudian ketika pemilihan yang keempat, saya mundur, saya hanya milih wakil yang dulu selalu bersama saya. Kemudian kami pilihlah, dan saya kemudian bilang ke Dikdasmen, Pak, saya harus pindah. Saya tidak di SD ini, tapi saya ingin ke Dikdasmen saja. Akhirnya saya jadi pengurus Dikdasmen itu 3 periode. Ini sudah 15 tahun menjadi wakil ketua Dikdasmen. Kenapa kok saya selalu diwakil, bukan ketua, bukan sekretaris? Saya tidak mau tanda tangan. Karena apa? Karena saya menjadi pimpinan di Al-Azhar Kelapa Gading. Jadi saya secara bijak tidak mungkin 2 hal yang harus saya lakukan, tanda tangan. Saya tanda tangan di lembaga yang saya pimpin, saya tanda tangan di majelis, sehingga saya selalu ngambil, kecuali kalau 2 tahun lagi saya pensiun, saya siap untuk sepenuh hati di Muhammadiyah, karena saya sudah minta tanda tangan, minta apa saja siap, karena saya tidak akan melukai siapapun. Jangan-jangan ini sudah ngajar di sini kok di sana. Kalau sudah sadar bahwasanya Muhammadiyah bukan orientasinya pada finansial, maka semua orang tahu. Bapak digaji berapa di Muhammadiyah? Kalau di sekolah sini saya gaji, saya bilang, karena nggak pertanyaan kalau dalam hati ini, karena saya nggak pernah mempermasalahkan, ya.
Kalau ada pertanyaan gitu, di Muhammadiyah itu tidak pernah dibayar, bahkan kita harus bisa mengeluarkan uang untuk kemajuan di Muhammadiyah. Itu kalau kita mau bermuhammadiyah. Bukan Muhammadiyah yang butuh kita, sebenarnya sih iya juga, tetapi secara nyata itu justru kita yang butuh Muhammadiyah. Kita yang butuh cantolan untuk bisa berkiprah, untuk bisa berjuang. Yang tadi saya katakan ke depan itu sebuah tantangan, dikatakan Pak Edi, ke depan sebuah tantangan. Tapi kalau kita rancang dengan program yang bagus, maka insya Allah tantangan akan kita singkirkan. Bahkan insya Allah di bulan ini saya mengeluarkan satu buku. Ya, saya bersyukur oleh Allah diberikan satu kelebihan. Kelebihan apa? Bukan berat badan, kelebihan untuk bisa menulis dengan mudah. Itu kelebihan yang patut saya nggak punya kelebihan yang lain. Di rumah itu pun Bapak Ibu kalau datang ke rumah, mungkin kaget. Karena Pak, kalau Bapak Ibu mencari kursi sofa dan nggak punya saya itu sofa dan meja kursi yang bagus-bagus ya ada. Tapi kalau cari buku, tembok semuanya ada buku. Kenapa? Saya biar tidak ngecat lagi rumah saya. Saya tutup dengan papan, kemudian semua buku ada, ribuan buku, judul ada di situ. Karena saya diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa menulis dan mengajak teman-teman menulis. Sehingga 2 tahun yang lalu saya mendirikan PT Rumah Menulis Al-Kolam. Bahkan tahun 2020 saya diminta oleh Dinas Kota Surabaya membimbing guru-guru menulis di Surabaya. Targetnya 1000 judul buku dalam 2 bulan untuk menghadapi Hari Guru. Tapi bersyukur ketika saya di Malang di Hotel Purnama ketika ngisi dengan SMK 6 ditelepon sama dinas, Pak, buku yang terkumpul sudah 1867 judul. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali ketika diberi amanah dan bisa melaksanakan dengan baik. Kuncinya hanya itu. Saat diberi amanah, saya merasa senang dan bisa melaksanakan amanah itu. Pernah saya memegang direktur di Al-Azhar Kelapa Gading. Setelah direktur saya diturunkan menjadi guru langsung saat itu. Ya mungkin karena tidak ada lagi direktur di Surabaya saat itu, Jakarta. Mungkin teman-temannya nggak suka, kapok kamu ya, dari direktur jadi guru biasa dan juga kepala seksi. Saya nggak pernah berpikir itu diturunkan, karena yang mempersepsikan buruk dan baik itu diri kita. Biar orang lain berkata apapun, kalau kita salah mempersepsi, maka itu buat kita sangat menyakitkan. Maka kita tidak perlu mendengarkan orang lain. Saya bilang, Pak, ini adalah tempat yang terbaik ketika saya jadi direktur kemudian jadi guru. Ini tempat yang terbaik. Ternyata benar Bapak Ibu. 2 hari saya disuruh untuk memimpin rapat di sana. Ini 2 hari setelah saya jadi guru. Mimpin kecamatan, kemudian saya bilang ke Bu Sri, kepala dinasnya saat itu, Bu Sri, saya sekarang tidak lagi menjadi direktur. Lalu Bapak, saya sekarang jadi guru biasa. Pertanyaan yang saya tunggu datang, Pak. Bapak sudah sertifikasi. Itu pertanyaan yang saya tunggu sebenarnya. Sebelum saya bilang, ternyata saya ditanya itu. Jadi yang gerakkan siapa? Allah, bukan kebetulan. Ketika kita respon semuanya itu dengan baik, yakin yang datang juga baik. Saat kita merespon perubahan itu dengan buruk, maka yang datang pun adalah keburukan buat kita dan sekitar kita. 2 hari saya bilang, saya belum Bu, Pak, besok terakhir. Langsung saat itu diambil HP, telepon ke bagian administrasi di kecamatan, Bu, Pak Najib sekarang jadi guru, tolong diselesaikan urusan administrasi untuk sertifikasi. Ya Allah, indahnya jalan Allah. Saya hanya bilang seperti itu. Kemudian diteleponkan, saya langsung ke kantor kepala sekolah. Ya maklum, karena 2 hari kan saya masih riwa-riwi di kepala sekolah, di direktur, karena memang belum ada kantor yang ngisi. Telepon datang berdiri, kok kebetulan yang ditelepon Bu Sri tadi? Ada yang kebetulan? Tidak ada. Makanya selama kita berpersepsi kebaikan, yang datang pada diri kita itu kebaikan. Coba kalau misalnya saya diturunkan, saya merasa saya ini sudah diturunkan, saya sudah tidak berguna lagi, mungkin saya balok, saya nggak mau kerja, mungkin masih baper, mungkin beberapa hari saya nggak mau ngajar, mungkin beberapa hari saya sudah nggak suka dengan pimpinan. Itu yang harus dihilangkan. Dimanapun tempatnya, kita diberikan tempat itu indah menurut Allah.
rahasia itu milik Allah. Maka ketika kita disuruh untuk memilih itu kan biasanya disuruh istikharah. Pilih, karena pilihan Allah jauh lebih bagus daripada pilihan kita sendiri. Maka apapun yang dipilihkan oleh Allah, kalau kita respon positif, maka datanglah yang positif. Kalau kita berbuat kebaikan, maka kebaikannya akan datang. Kalau kita membalas dengan keburukan yang datang pada kita, maka jangan bangga ketika kita berbuat buruk kemudian tidak ada orang yang tahu. Allah yang membalas keburukan itu. Ketika kita membalas kebaikan, kok ternyata pimpinan juga gak mau membalas kita, gak usah baper. Allah yang tahu, nanti kita akan dapat itu. Ini indah sekali Pak cerita itu. Kalau saya sering cerita kepada teman-teman guru, kenapa kok saya ceritakan? Anda akan berubah di tempat yang berbeda-beda. Respon tempat itu dengan respon yang positif. Jangan ada respon negatif apapun yang terjadi. Entah itu ketua RT, entah itu ketua RW, entah itu kepala sekolah, entah itu di Aisyah, dimanapun. Yang penting kita bisa memberikan yang terbaik buat tempat yang kita tempati. Ya, karena sebaik-baik manusia itu orang-orang yang bisa memberikan kemanfaatan. Kalau kita nggak bisa memberikan manfaat, hanya menjadi simbol saja, itu celaka buat kita dan juga yang kita pimpin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sedikit masih cerita. Kemudian 10 hari lagi, ternyata teman saya bilang, Pak Najib, ini ada impasing. Pak Najib kerja enggak? Saya ajukan impasing. Siapa yang nggak mau diajukan impasing? Saya bilang, oh monggo Bu. Akhirnya diajukanlah saya impasing di Jakarta. Gak butuh waktu lama, 2 bulan impasing turun. Dalam 10 bulan sejak saya menjadi guru, maka saya sertifikasi dari impasing. Rahasia Allah yang orang lain gak tahu. Ternyata setelah itu saya jadi guru, saya diminta untuk ikut lomba guru prestasi. Ini rahasia semuanya. Kalau sampai saya balelo, mungkin semua potensi yang saya miliki akan saya kubur dalam-dalam. Maka saya sering bilang kepada teman-teman guru, jangan sampai kita itu karena to have, kita kubur to be. Karena kita mengejar nilai uang, karena kita mengejar nilai gaji, maka potensi yang sesungguhnya kita miliki kita hilangkan. Hindari itu. Orang-orang atau guru yang mencoba untuk melakukan sesuatu berdasarkan nilai harga, maka dia atau guru itu sebenarnya telah bunuh diri terhadap karirnya sendiri. Saya sering mengatakan, mungkin Anda hari ini kerja di sini, tapi suatu ketika Anda di tempat lain, ketika Anda punya nilai-nilai value yang bagus, maka saya yakin di sana nggak usah bawa map, maka Anda sudah dicari. Sama. Jadi makanya ketika saya selesai di Muhammadiyah jadi kepala sekolah 12 tahun, saya nggak mencari Bapak Ibu. 6 bulan sebelum saya purna tugas, saya sudah langsung merangkap. Tapi saya menyiapkan kader. Saya cuma di mana yang saya pilih? Saya mendapat pilihan 3 tempat untuk menjadi guru. Waktu itu Lukman Hakim, ada Al-Azhar Kelapa Gading, satunya lagi ada tempat itu. Tapi saya pilih satu. Belum tes saya sudah disuruh masuk. Setelah masuk baru suruh tes. Nah itu kan agak lucu. Dan itu terjadi pada diri saya, alhamdulillah. Artinya apa? Ketika kita punya kualitas, orang lain yang akan bisa melihat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan dinilai oleh Allah, dan juga orang lain gak bakalan pernah diem. Tapi kalau kita berbuat yang neko-neko gak karuan, maka dengan sendirinya kita akan tersisih. Secara alami kita akan menjadi orang-orang yang bersih. Karena apa? Karena sikap kita. Maka disinilah yang perlu kita perhatikan. Bagaimana kita tatap esok. Sekolah sini pun begitu. Maka dibutuhkan yang namanya sinergi, saling memahami, saling kerjasama. Karena guru yang bahagia itu adalah guru-guru yang bisa melaksanakan mekanisme sistem dengan bagus. Saya mau tanya, bahagia itu sebab atau akibat sebenarnya? Sebab atau akibat? Akibat tuh. Kita bahagia itu karena akibat, karena ada sebabnya. Sebab apa kita bahagia? Dan bahagia itu sebab. Maka kita cari penyebabnya. Kalau saya bahagia, sebabnya karena saya berorganisasi, maka saya berorganisasi dengan sebaik-baiknya, maka bahagia itu akan saya dapati. Karena setiap orang kebahagiaannya beda-beda. Ada ibu-ibu yang bahagianya itu bukan karena rumah yang megah, tetapi cukup satu suami yang setia, itu sudah bahagia. Betul kan Bu? Oh betul ya katanya itu sudah bahagia, betul. Tapi ada juga ibu yang nggak seperti itu.
Saya pokoknya tercukupi, meskipun ada seperti itu, lanjutkan sendiri nggak apa-apa. Oke, misalnya ada bahagia itu macam-macam, ya. Jadi bahagia ukuran orang nggak bisa diukur satu dengan yang lain. Kita yang tahu. Untuk itu, karena bahagia itu akibat, kita cari sebabnya. Saya selalu bahagia ketika ini, maka cari sebab-sebab yang mengakibatkan kita bahagia. Sama dengan seorang guru, sebenarnya banyak. Kenapa kok guru itu nggak bahagia? Ada orang yang tapi nggak pas kalau saya bicarakan di sini. Nanti lain waktu Bu, ini saya ganti lagi materinya. Nggak jadi ini. Diundang lagi nanti. Diundang lagi. Oke, baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tadi menyampaikan ada satu hadis, ya. Siapa orang yang paling bahagia sebenarnya? Orang yang bahagia itu orang yang sudah meninggal tetapi amalan-amalannya masih hidup. Itu orang yang paling bahagia. Apa artinya kita meninggal tapi tidak meninggalkan amalan? Itu yang paling cocok. Maka suatu ketika Rasulullah itu naik mimbar. Ketika masuk trap pertama, Rasulullah itu mengatakan amin. Ketika naik trap yang kedua, Rasulullah juga menyampaikan lagi amin. Ketika naik trap yang ketiga, Rasulullah menyampaikan lagi amin. Nah, ketika turun, karena suara amin itu sampai didengar oleh sahabat, tanya sahabat kepada Rasulullah, ada apa gerangan tadi ketika Rasulullah naik mimbar itu sampai mengucapkan amin 3 kali. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, ketahui sahabat, ketika saya naik mimbar tadi itu saya didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril datang kepada saya, kemudian membuat satu pernyataan, celakalah orang yang bertemu Ramadan tapi tidak mendapat ampunan dari bulan Ramadan itu. Yang pertama, celakalah orang yang bertemu Ramadan tapi tidak mendapatkan pengampunan dari bulan Ramadan. Ini hal yang sangat wajar. Kenapa demikian? Karena Ramadan itu pengampunan dari Allah berlapis. Kalau saya lihat, lapisan pertama itu Rasulullah mengingatkan, ya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa terdahulu.